Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita telah memasuki yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang penuh dengan hikmah, yang mengandung sejarah besar untuk umat manusia di muka bumi ini, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada tanggal yaitu 12 Rabiul Awal, ataupun ketepatan yaitu tahun 571 Masehi. Ya, mudah-mudahan kelahiran Nabi kita sebagai yaitu pembawa rahmat di alam semesta ini, semoga diri kita bisa yaitu mencontoh mereka. Karena dalam Al-Quran Allah telah mengabari pada kita, sesungguhnya dalam diri Rasul itu adalah contoh ataupun teladan yang paling baik. Jadi kita umat Islam seluruh dunia ini telah tiap tahunnya telah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tapi janganlah kita hanya memperingati tiap tahunnya saja, tapi hendaknya lahirkanlah sifat Muhammad pada diri kita masing-masing, agar diri kita dan lingkungan mendapatkan rahmat oleh Allah sesuai dengan kata yang tadi terbayang tadi itu. Jadi marilah kita contoh, kita pelajari kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya ketepatan pada 12 Rabiul Awal. 12 itu adalah huruf daripada kalimat la ilaha illallah. Ada 12 huruf. Rabiul Awal itu kalau bahasa Indonesianya dikatakan Tuhan yang pertama. Tapi bahasa pengertiannya bukan Tuhan yang pertama. Yang diutamakan oleh Nabi Muhammad adalah ketuhanan dibandingkan yang lain-lain, dibandingkan yaitu ekonomi dunia, kehidupan kesehatan dunia. Tapi dia diutamakan adalah masalah ketuhanan. Dikatakan Rabiul Awal, yang diutamakan, yang paling awal dia pikirkan adalah masalah bertuhan. Jadi kita sebagai umatnya yang mengaku dia itu adalah Nabi kita, Rasul kita, dan kita telah bersaksi di hadapan saksi dengan sebutan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka marilah kita lahirkan sifat Muhammad pada diri kita. Kalau sifat Muhammad itu adalah sifatnya suci, terpuji. Ahmad artinya terpuji. Coba lahirkanlah kita di muka bumi ini sifat yang terpuji, janganlah sampai tercela. Ini adalah sifat Muhammad. Kalau sifat Nabi itu 4, kalau sifat Muhammad itu 1, yaitu terpuji.
Kalau sifat Nabi 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, patona. Jadi kalau Nabi Muhammad ya sidik, amanah, tabligh, patona dan terpuji. Kenapa Nabi Muhammad itu terpuji di alam semesta ini? Karena yang dia utamakan bukan ilmu, bukan ibadah, tapi akhlak. Ya. Apa yang dikatakan akhlak? Akhlak itu adalah perbuatan manusia yang menyangkut dengan sifat ketuhanan, yaitu seperti sifat kasih dan sayang. Itu namanya akhlak. Ya, terpuji. Tapi kalau kita pakai sifatnya setan, ya seperti pemarah, pendendam, itu namanya bukan terpuji, tapi tercela. Jadi orang yang pakai sifatnya Tuhan, sekurang-kurangnya pengasih penyayang, itu akan terpuji di muka bumi ini. Ahmad kalau pada terpuji. Itulah gambarannya sifat Muhammad tadi, terpuji. Mari kita contoh. Kasih sayang Allah itu yang untuk manusia hanya 1%, yang untuk alam semesta. Yang 99% itu digenggam oleh zatnya. Yang 1% sajalah nur yang satu sedikit itulah yang untuk alam semesta. Seperti contohnya apa? Kasih sayang itu seperti anak menyusui ibunya, suami nyari nafkah untuk anak dan istrinya, seperti seekor kambing menyusui anaknya. Itu kan kasih sayangnya Allah ya. Kasih sayangnya Allah yang memancar pada suatu makhluknya hanya 1% saja. Tapi dari 1% inilah kita itu membangun, yaitu sifat ketuhanan terhadap Tuhan Allah dengan sifat kasih sayangnya, sehingga dengan sedikit ini amal-amal kita bisa ada manfaatnya di mata Allah. Kalau amal-amal kita nggak diiringi dengan kasih sayang, dengan sifatnya Allah, kita iringi dengan sifat setan, sifat pemarah, sifat pendendam, ujungnya amal kita tadi itu seperti makanan yang enak dikasih tempat yang kotor, jadi akhirnya nggak termakan makanya. Nah gambarannya. Jadi kita belajarlah, ya belajarlah. Kalau udah mampu kita terpuji diri kita di muka bumi dari akhlak kita, maka kita tambah lagi kenikatannya, yaitu pakai sifat Nabi. Nabi kita nggak boleh pakai namanya, tapi sifatnya wajib kita pakai. Nama Nabi nggak boleh dipakai lagi di muka bumi ini, karena nama Nabi ditutup oleh Allah. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi sifat Nabi Muhammad wajib kita pakai sampai akhir zaman nanti. Itu apa sifat Nabi tadi? Sidik, artinya jujur, ataupun benar bahasa umumnya. Jadi sekarang ini kita bicara yang jujur itu hampir nggak ada. Kita kumpulkan 100 orang kawan-kawan kita ataupun yang dekat kepada kita, itu satu pun gak ada yang jujur. Kita kumpulkan 500 orang, 500 orang, kita kumpulkan 500 orang, kita survei, kita cari kejujurannya, baru dapat 1. Kita kumpulkan 1000 orang, baru dapat 2. Jadi 2 banding 998 orang. Dan 998 orang itu gak jujur, yang 2 itu yang jujur, yang sidik. Maka ada 14.000 sahabat Nabi, hanya 1 yang benar sidik, yaitu Abu Bakar. Ya. Karena Abu Bakar itulah yang nggak pernah ngurang, nggak pernah nambahi apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang bilang Nabi Muhammad. Dia nggak pernah nambahi dan nggak pernah ngurangi apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang curah Nabi Muhammad. Makanya dia bergelar sidik. Jadi kita utamakanlah sifat jujur tadi muka bumi ini. Insya Allah, walaupun zaman sekarang ini sudah zaman modern, sudah hilang sifat kejujuran. Andai kata kita bisa menjadi sifat jujur di muka bumi ini, kita menjadi barang antik, barang yang berharga mahal. Barang antik itu barang yang berharga mahal. Sebilah pisau yang diantikan itu harganya bisa jutaan. Mobil yang diantikan bisa miliaran harganya.
Semua yang diantikan itu harganya mahal. Jadi kalau kita diantikan oleh Allah karena langka di muka bumi ini, begitu ribuan orang yang gak jujur kita mampu menjaga kejujuran, maka jadi barang antik di muka bumi ini. Jadi barang berharga di mata Allah di muka bumi ini. Itulah gambaran sidik tadi. Amanah. Arti amanah tadi itu kalau bahasa Indonesianya yaitu tanggung jawab. Gigi sungguh-sungguh. Jadi banyak sekarang ini yang kita jumpai di sekitar kita, baik kawan kita, keluarga kita, sedikit sekali orang yang tanggung jawab atas perbuatan mereka. Selalu melempar ke orang lain, menghilangkan tanggung jawabnya. Hampir nggak ada, tapi masih ada juga. Maka dari itu kita ngaji Ma'rifatullah ini agar bisa yaitu membangun diri kita dengan sifat kenabian. Mudah-mudahan kalau kita pakai sifat kenabian dikumpulkan oleh Allah nanti bersama nabi-nabi. Karena kita pakai sifatnya. Jadi amanah itu menjadi kewajiban bagi kita, yaitu sang penuntut ilmu ma'rifat yang mengaku yaitu umat Nabi Muhammad yang tiap tahun diperingati karena Nabi Muhammad. Maka lahirkanlah dalam diri kita itu sifat Muhammad dan sifat kenabiannya. Tapi nabinya nggak boleh dipakai, ya, nggak boleh dipakai nama nabinya. Tapi sifatnya wajib kita pakai. Sekarang jadi Pak Lurah nggak amanah, jadi bupati sekarang nggak amanah. Waktu nyalon iyalah makanya sungguh-sungguh membantu rakyat, membangun kerakyatan dan melayani mulia atau kerakyatan itu jadi orang-orang yang berhasil keduniaannya atau jadi orang-orang yang maju. Tapi setelah dia duduk, apa yang dia janjikan semua itu hilang begitu saja. Namanya nggak amanah, nggak tanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Rakyat ditinggalkan begitu saja dikala dia duduk di satu tempat yang sudah didudukinya. Yang dia diutamakan buat rakyatannya, tapi keluarga dia dan sahabat-sahabat dia ataupun partai dia yang diutamakan. Rakyat udah dibiarkan saja. Itulah pemimpin yang nggak amanah namanya. Jadi kalau pemimpin amanah itu apa yang dia omongkan dia tanggung jawab. Dia perbuat apa yang dia omongkan, apa yang dia janjikan. Begitu juga seorang suami sudah hilang amanah kepada keluarganya, hilang. Ya. Dulu waktu pacaran hanya kamu yang aku cintai. Udah nikah masih juga hanya kamu yang aku cintai. Udah anak dua, ada dua lagi yang belum dicintainya. Udah mulai hilang amanahnya, tahu jawabnya. Ya. Makin agak tua istrinya, makin amanah pun hilang. Bisa orang suami sama sekarang begitu. Ingin dia cari yang lebih mudah lagi. Karena kakek survei laki-laki yang sehat, walaupun itu udah tua, kakek tanya kakek apa, dia itu masih mau punya istri lagi. Baik 1, 2 kalau dia itu mampu, mau dia itu saya 1, 2, 3. Kakek ambil itu 100 orang laki-laki, nggak ada yang menolak kalau nikah lagi. Kita ambil lagi 1000 orang laki-laki, katanya hanya 2 yang nggak mau nikah lagi. Cukup yang dia awal dan akhir itu dia itu. Itu yang amanah. Waktu janji pacaran dulu itu hanya dialah yang hidup sematinya, ya kan? Jadi juga kaum perempuannya sama laki-lakinya. Sekarang ini banyak kaum perempuan yang lari dari rumahnya karena tercantol dengan rayuan laki-laki di dalam Facebooknya. Itu gak amanah namanya. Jadi kita wajib bangun sifat amanah, yaitu tanggung jawab ataupun gigih mempertahankan yaitu janji kita ataupun tanggung jawab kita. Yang ketiga yaitu sifat tabligh. Sifat tabligh itu artinya menyampaikan yaitu kebenaran ataupun agama. Sekarang itu udah hilang, bukan tabligh, ya, tidak hilang. Ya.
sekarang si istri nggak pernah lagi ngajari agama kepada si anak-anaknya. Kaum ibu nggak pernah ngajari agama kepada anak-anaknya. Kaum bapak udah nggak mau ngajari agama kepada istrinya, sehingga anaknya dibiarkan begitu saja dengan agama keturunan sampai kejadian. Ya, mereka sudah dewasa, sudah mulai ada sentuh tanda-tanda kedewasaan seperti perempuan haid, dia nggak tahu cara bersuci mandi haid. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah ngajari, yaitu tohare tadi itu, kebenaran tadi. Nggak mau menyampaikannya. Itu juga banyak laki-laki yang sudah rumah tangga nggak tahu mandi janabah. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah ngajari tentang hal itu. Disekolahkan di madrasah, di tempat-tempat agama, toh juga guru-guru agama itu jarang mengajarinya. Maka yang dijadikan oleh mereka itu jadi bisnis, yaitu pengajiannya ataupun pesantrennya. Bukan agama yang dia tuju, tapi bisnis keluarga dia yang dia dapatkan. Itu namanya bukan tabligh, tapi itu menyampaikan kebenaran. Maka sampaikanlah walaupun sepotong ayat karena Nabi Muhammad kepada yang mau mendengarkannya. Contohnya yaitu istri kita ajari cara beragama, cara bertuhan. Karena kalau sekarang ini nggak tahu kaum perempuan itu bertuhan kepada Allah itu bagaimana. Kebanyakan nggak tahu. Kalau ditanya siapa Tuhan Allah, cara bertuhannya sholat, hanya begitu. Tapi ketika Nabi Muhammad merah, dia tuh melihat kaum perempuan itu banyak masuk neraka. Ketika ditanya si Jibril oleh Muhammad, ya Jibril, kenapa di neraka banyak kaum perempuan? Apakah perempuan itu nggak sholat? Sholat katanya. Apakah dia itu nggak puasa? Puasa. Kenapa kok masuk neraka? Karena nggak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh suaminya. Kenapa kalau dia nggak pandai bersyukur? Karena nggak tahu cara bertuhannya. Dianggapnya dia itu langsung Allah ngasih dia rezeki, langsung Allah itu bimbing dia. Nggak taunya Allah udah nyerahkan kepada suaminya sebagai wali rumah tangganya. Maka apabila dia nggak bersyukur terhadap walinya, maka dia adalah durhaka yang terhadap Tuhan. Orang yang durhaka kepada Tuhannya itu yang nggak pandai bersyukur terhadap suaminya sebagai wali rumah tangganya. Yang diberikan kasih sayangnya masih kurang, diberikan yaitu materinya masih kurang. Kalau diberikan agamanya kurang tuh lumayan tuh baik ya. Itu membahayakan diri dia sendiri, sehingga ahli-ahli ibadah dia itu masuk neraka gara-gara nggak pandai bersyukur terhadap suaminya. Karena apa? Karena suaminya nggak ngajari cara bertuhan terhadap Tuhannya. Lalu gitu kejadian dari itu. Maka banyaklah sekarang ini laki dan perempuan walaupun satu rumah, satu kasur, tapi nggak pernah akur. Satu rumah, satu kasur, tahu kasur? Ini orang bermarkah ini nggak tahu apa kasur ya. Satu tempat tidur, tempat tidur, ya. Satu rumah, satu kamar tempat tidur, tapi orangnya nggak pernah akur. Itulah zaman sekarang ya. Yang asiknya lagi itu yang lucunya lagi, yang lucu. Tapi bukan kakek itu ngintip enggak. Ya. Kakek sengaja numpang lewat saja keliling-keliling. Dia tidur singkuran. Enggak dia itu ataupun hadap-hadapan enggak singkuran tidurnya. Yang satu hadap ke tembok sana, yang satu hadap ke tembok sini. Tapi bukan gaduh mereka. Kenapa? Asik main Facebookan masing-masing di dalam kamar. Enggak tanyaan. Asik dia. Alasannya itu dan apa bang? Kata, masih apa nih bisnis ini yang siang tadi belum selesai? Oh, ya tuh tanya apa ada yang apa? Jadi masih apa kantor ini? Mas bukan nggak ada pas bersama laki-laki lain, yang lakinya bersama perempuan lain. Di dalam satu kamar suami istri pacaran di luar sana sama orang lain melalui
HP-nya, handphonenya. Itulah zaman sekarang. Maka orang sekarang itu tidurnya itu paling cepat jam 2 malam. Itu paling cepat. Bahkan jam 4 itulah kira-kira akhir barat. Jarang orang sekarang itu tidurnya itu jam 9, jam 10 malam itu jarang, belum tidur. Tidurnya itu walaupun di rumah jam 2 malam baru bisa tidur. Kenapa? Karena itu tadi asik dia itu kesana. Maka sekarang ini dalam rumah tangganya orang sekarang ini nggak ada kebahagiaan. Yang ada masalah terus menumpuk sampai tuanya, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena hilangnya kasih sayang, hilangnya amanah, hilangnya sidik tadi, hilangnya amanah, dan hilangnya tablik atas kewajiban suami terhadap istrinya, hilangnya tablik atas kewajiban bapak dan ibu terhadap anaknya. Nggak ada kebahagiaan lagi dalam rumah tangganya. Yang ada adalah masalah-masalah bertumpuk-tumpuk. Itu zaman sekarang. Yang keempat sifat Nabi itu adalah patona, cerdas. Tapi sekarang kita ambil contoh orang tertentu payah sekali. Orang pandai banyak, tapi orang cerdas itu hampir nggak ada. Kalau pandai itu, kalau kita sekolah, belajar, kuliah jadi pandai. Tapi kalau cerdas itu dari pengalaman, bukan dari pelajaran, tapi dari pengalaman, dari kejadian. Dan dikatakan kalau bahasa apanya itu bijak. Bijak itu dari pengalaman. Kalau pandai dari pendidikan. Maka sekarang ini banyak orang pandai tapi nggak cerdas, nggak bijak, sehingga pincang dalam kehidupannya. Contohnya seorang suami pandai nyari duit, tapi kurang bijaknya terhadap rumah tangganya, sehingga apapun yang diberikan oleh suami istrinya nggak pernah cukup. Nyari duit itu pandai, tapi nggak pandai guna keberkahannya itu nggak ada, karena nggak pandai menggunakannya. Apalagi sedang terpuruk ekonominya. Biasa orang yang berduit itu belanjanya di Indomaret, di mall, di apa yang mahal-mahal. Tomat di sana sekilo 10.000. Tahu-tahu jatuh ekonominya, mau belanja di pasar, di pajak, yang harganya 4.000 malu. Orang kaya turun derajat. Biasanya naik mobil makanya di restoran yang terkenal, ya, di restoran Eropa, restoran luar negeri, restoran Korea, restoran Malaysia, Singapura, mau pindah ke warteg apa ke Lamongan malu. Itulah kurang bijaknya. Pandai-pandai tapi nggak bijak. Karena dia dari pengalaman kehidupan kita yang pernah terjadi pada diri kita. Itu namanya cerdas. Jadi Muhammad itu punya sifat patona, cerdas. Maka Nabi Muhammad memimpin istrinya 4. Mampu dia itu bagi sesuatu waktu sehingga semua itu menjadi orang baik. Memimpin sahabat-sahabatnya 14.000 sahabat Muhammad jadi orang baik semua. Dan cerdasnya cara membimbing tadi. Banyak sekarang ulama-ulama yang pandai, tinggi kajinya, tapi nggak bisa membimbing umat. Membimbing umat 40 orang saja seminggu bubar. Kenapa? Karena nggak cerdas, yaitu nggak bijak. Maka butuh kita diperlukan yaitu kebijakan. Maka bijak itu bersangkutan dengan di luar sana, nggak di sini. Maka dikatakan bijak sana, nggak bijak sini ya. Bijak sana. Jadi kebijakan manusia itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau diri namanya itu ego, atau buat otoriter. Kalau sendiri untuk orang lain namanya bijak. Itu penting kita pelajari. Kita contoh Nabi Muhammad yang bisa memimpin umat. Dia jujur, dia amanah, dia dakwah agama, tabligh, dan dia cerdas untuk menghadapi
masalah-masalah kehidupan manusia di muka bumi ini dipecahkan dengan yaitu pemahaman ilmu dia dari agama dia. Maka timbullah hadis-hadis untuk memecahkan satu masalah umat manusia di muka bumi. Sampai sekarang ini Nabi Muhammad tetap dimuliakan oleh Allah dan umatnya sampai hari kiamat nanti, karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tablik, tapadona, dan yaitu terpuji, nggak tercela. Maka orang sekarang banyak tercela. Sekarang banyak kiai-kiai tercela, kurang bijaknya, kurang cerdasnya, ditipu dengan muridnya, ditipu dengan anak istrinya, kan kurang cerdas dia menghadapi kehidupan di dunia ini. Apalagi zaman sekarang ini ya, udah zaman sudah nggak sama yang lain. Coba kalau dulu kita kumpul 3 orang 4 orang di satu tempat, pasti kita cakap-cakapan, ya cerita, ya ramai cerita. Sekarang 20 orang kumpul diam semua. Bahkan sukanya sekarang ini bukan di terang-terangan, di gelap-gelapan sukanya. Diam semua. Dulu kalau pacaran saling merayu, kalau sekarang pacaran diam semua, cuma main HP masing-masing. Tapi ya jejer duduknya di gelap-gelapan, tapi dia ujung-ujungnya dimasuk setan. HP-nya disetel yang porno, yang apa, lalu dia tertarik dengan apa itu, dengan nggak ada rayu-rayuan, langsung dia mengerjakan keburukan ke orang sekarang. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Maka didadakan oleh Allah itu hukum alam semesta kepada masyarakat umumnya umat Islam mengadakan yaitu Maulid Nabi tiap tahunnya, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tapi jangan Nabi Muhammad kota Mekah sana yang bisa diperingati, diri kita lah coba dilahirkan tiap tahunnya itu sifat Muhammad dan sifat kenabian. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Inilah gambaran pada malam hari ini tentang masalah sedikit kisah lahirnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu ya dipimpin oleh seorang kakek yang sungguh-sungguh luar biasa. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Sudah tua masih baik dalam menuntut ilmunya. Kalau orang sekarang udah tua udah malas ngaji. Alasannya yang mematikan, alasannya yang ngantuk, yang begini. Kalau Abdul Muthalib kalau udah tua, udah kayak kakek, tetap dia itu mempelajari agama Islam. Maka cucunya pun menjadi orang yang terbaik. Dan dia dipimpin lagi oleh pamannya Abu Thalib, yaitu bapak yang gemar menuntut ilmu. Walaupun dia itu nggak set yang diajarkan Muhammad dengan diri dia, tapi dia tetap menyayangi Muhammad dan kasih sayangnya. Ketika Muhammad mau dimusuhi oleh orang Quraisy, dia rela korbankan dirinya dan semuanya demi menolong keponakannya. Itulah Abu Thalib, bapak yang suka menuntut ilmu. Dan dia itu lahir daripada bapak yaitu Abdullah, yaitu baik menjadi hambanya Allah, abdinya Allah. Dia lahir daripada mama Aminah, ya yang tanggung jawab amanah. Walaupun dia itu meninggal sebelum Muhammad besar, tapi sifat dari mama yang amanah tadi itu melekat pada diri Muhammad. Maka Aminah, Abdullah, Abu Thalib dan Abdul Muthalib itu orang-orang dekat kepada Muhammad, membentuk karakter Muhammad menjadi orang yang mulia di muka bumi ini. Itulah gambaran kehidupan. Jadi jangan dia saja yang dipelajari apa, tapi kita disuruh mencontoh. Lakot karena lakum yaitu nuhatun hasanah. Dan dalam diri Muhammad itu contoh teladan yang terbaik, yang paling baik. Jadi kan sudah mencontoh. Jadi kalau mencontoh Muhammad, mungkin nanti ujungnya mirip dengan Muhammad, disenangi orang banyak,
apa yang pendapat dia itu menjadi hukum, apa yang diutarakan menjadi kaji, dan sifat dia, akhlak dia menjadi satu kehidupan yang damai. Jangan Muhammad saja yang bisa menyatukan Madinah dengan bermacam-macam suku, bermacam agama menjadi satu, menjadi madani, akur. Jangan Muhammad saja yang bisa menyatakan Mekah menjadi baladil amin, tapi kita harus bisa menyatakan kampung kita menjadi baladil amin, menjadi Madinah, akur. Walaupun bermacam-macam, yaitu suku di kampung kita ini, bermacam-macam agama yang diyakininya, tapi kita menyatu dengan kedamaian. Karena damai adalah Islam, silmi kata dasarnya, yaitu damai. Itulah yang harus kita pelajari sampai lahirlah Muhammad dalam diri kita masing-masing. Ciptakanlah damai di hidup kita masing-masing. Itulah kaji yang terbaik di muka bumi ini, yang cinta damai dan berakhlak. Bukan banyak kaji yang begitu begini, tapi gurunya seperti setan kesurupan, dibandingkan kaji yang sedikit tapi buat damai lingkungannya. Sekarang banyak ulama-ulama yang luarnya ulama, di dalamnya kemasukan setan, menyebut Allahu Akbar, kajinya memecahkan langit, tapi sifat dendam, sifat benci pada yang lain melekat pada hatinya, menjadi kotoran hati mereka. Walaupun dia ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku habib, tapi hatinya kotor dengan sifat-sifat setan. Di zaman sekarang ini banyak sekali. Tapi masih ada yang baik, tapi banyak yang kita jumpai yang hatinya kotor, nggak macam Muhammad. Ya. Jangan Islam itu contohkan Muhammad. Tapi para ulama itu nggak nyontoh Muhammad, malah baik nyontoh Fir'aun. Ya. Dia keras akan pengikutnya, jadi ditakut-takuti pengikutnya. Memang jadi besar lingkungannya, tapi menimbulkan yaitu radikal, kekerasan, menimbulkan suatu yaitu malapetaka. Nggak ada cinta dan sedikit pun. Itulah ulama zaman sekarang yang nggak mencontoh yaitu sifat Muhammad dan sifat Nabi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa memahaminya. Ada sedikit ini, semoga menjadi manfaat dari kita. Mungkin sampai sini pada malam hari ini yang kita kaji. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu kami sekalian, itulah tadi sedikit tausiah dari para kakek guru kita yang mengupas tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengupas tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sifat-sifat yang beliau hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang beliau ajarkan kepada seluruh umat-umat Islam yang ada setiap seluruh dunia ini. Dan alhamdulillah pada saat ini juga kita bisa mengikuti daripada, mencontoh daripada ajaran dari Rasulullah yang dulu, Muhammad yang dulu, sampai sekarang ini Islam tetap kuat di dunia ini. Jadi kata-kata guru kita tadi, Nabi boleh saja hilang, ya, tapi sifat-sifatnya, ya, Nabi itu gak boleh dipakai dalam kehidupan, tapi sifat-sifat beliau, sifat-sifat mereka itu harus tetap pakai, ya, terutama sifat-sifat yaitu yang suci, sifat-sifat yang terpuji, ya, sifat-sifat yang amanah, ya, patonah, ya, tablik, ya, sidik, itu harus kita pakai. Itulah warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan pengajian kita bisa bermanfaat pada kita semua, dan khususnya kepada ahli baik Bapak Muhammad Irwanto Al-Malik dan sekeluarga. Tadi telah didapatkan nama anaknya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ya, yang mengabdi kepada agama, dan juga kepada wali-walinya serta kepada negaranya. Jadi mungkin pengajian pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Namun nanti doanya akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Armandani Sirait. Dan namun sebelum kita ada doa, mari kita sampaikan suratul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, sampaikanlah pahala bagi kami kepada rohaniah junjungan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertambah juga kesayangan Tuhan kepada beliau akan nantiasa kami seluruhnya berikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.